Saudaraku, kita akan masuk pada satu seri firman Tuhan yang baru di bulan Juni ini. Covenant of Fruitfulness. Perjanjian berbuah lebat. Sebelum kita masuk lebih dalam, saudaraku, saya ingin mengingatkan terlebih dulu kepada saudara bahwa ini adalah sebuah covenant. Ada yang masih ingat di sini? Apa itu sebuah covenant? Perjanjian itu berlaku dua pihak, Pak. Ini bukan janji, Bu. This is a covenant. You do your part, he will do his part. Saudara lakukan bagianmu, maka dengan pasti dia akan mengerjakan bagiannya. Dan sebelum kita memulai ini, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk menangkap esensi perjanjian yang satu ini terlebih dulu. Bahwa sejak dari awal mula God creates you, Dia menciptakan saudara tanpa terkecuali di tempat ini dengan kemampuan. Dengan kapasitas untuk berbuah lebat. Kita buka ya, Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-28. Setelah Allah menciptakan manusia, saudaraku, Allah memberkati mereka. Saat ini, atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini, Allah memberkati saudara. Jangan pernah lupa ini, saudara. Upon your life, there is a blessing of God. Beberapa minggu yang lalu kita baru berbicara tentang berkat Bapak. Bagaimana pentingnya arti berkat Bapak atas hidupmu. He bless you. Dia memberkati engkau, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi. Taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Saya ulangi sekali lagi ya saudaraku. Saudara harus tangkap esensi dari perjanjian ini terlebih dulu. Since the very beginning, He give you the capacity to be fruitful. Dalam dirimu ini, kapasitasnya sudah ada untuk engkau berbuah lebat. Dan karenanya, karena sudah ditaruh saudaraku, He expect you. Dia mengharapkan dari hidupmu, engkau produktif. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Sesederhana saudaraku, sejak dari awal mulanya saudara, dari satu Adam, kebayang gak sih saudara, sampai detik hari ini, satu Adam sudah menjadi lebih dari 7 miliar manusia. Kapasitas itu certainly ada di dalam diri saudara. Itu sebabnya saudaraku, ketika saudara mengerjakan sesuatu, when you work, when you do something, yakin itu saudara. Harapkan, bahkan perjuangkan dengan satu kesadaran, you have the capacity. Kau punya kapasitasnya untuk berbuah lebat. Yang mengerti aminnya yang paling keras? Yang mengerti sekali lagi aminnya yang lebih keras, saudaraku. Saudara punya kapasitasnya itu, saudaraku. Itu sebabnya mulai dari hari ini jangan lagi ada orang yang berkata, pastor. Tapi masa orang kayak saya ini bisa toh pastor? Kelebihan gak punya. Skill pas-pasan. No. Mulai hari ini gak boleh lagi saudaraku, gak ada satupun di antara saudara yang berpikir demikian. Karena tahukah saudara, sejak dari saudara lahir, saudara itu born a champion loh. Kenapa saya katakan demikian? Kebayang gak sih saudara, dari ratusan ribu sel telur, itu
Tuhan tuh menciptakan kita amazing loh saudara. Dari ratusan ribu sel telur, miliaran sperma Bu. Muncul satu saudara. Only one, you. Artinya dari lahirmu, you are born a champion. Kalau saudara percaya itu, oh aminnya gak boleh biasa-biasa. Aminnya harus paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah. Karena di dalam dirimu ada DNA champion. Itu sebabnya mulai dari hari ini saudaraku, mulai aplikasikan itu. Aplikasikan dalam kehidupan keuanganmu. Setiap benih yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, percayai, perjuangkan, harapkan. Benih ini punya kapasitas Bu. Benih ini bukan benih biasa. Di dalam benih ini ada potensi. Sehingga kalau kau kerjakan dengan benar, pasti dia bertumbuh. Pasti dia akan berbuah. Pasti akan bermultiplikasi. Mulai hari ini dalam keluargamu. Bapak-bapak, halo, boleh lambaikan tangan saya di sini yang sudah menikah. Bapak-bapak, lambaikan tangan tinggi-tinggi. Mulai hari ini jangan lihat istrimu sebagai istri yang tidak berguna. Katakan amin. Dalam diri istrimu ada kapasitas seorang pemenang. Ibu-ibu jangan lagi lihat suamimu sebagai suami yang gak bisa apa-apa. Para orang tua di sini, lihat anak-anakmu. Dalam diri anak-anakmu ada kapasitas, ada potensi. Kembangkan itu di keluarga, saudaraku. Berkali-kali saya katakan ini sepanjang khotbah di bulan Mei kemarin, saudara. Saya ada sebagaimana saya ada, saudaraku. Karena yang pertama, nomor satu, saya punya Tuhan yang mempercayai saya. Bahkan ketika tidak ada seseorang pun, bahkan ketika orang menganggap pada saat itu saya masih orang biasa-biasa, masih sampah bagi saya, saudara. Saya punya Tuhan yang mempercayai saya bahwa di dalam diri saya ada kapasitas seorang pemenang. Dan Tuhan saya tidak pernah menyerah. Tapi jangan lupa saudaraku, yang kedua, saya punya orang tua yang sejak dari saya kecil. Ya apa sih yang namanya anak saudara? Berapa kali kita ngomong, berapa kali masih gak dilakukan? Para orang tua yang mengerti yang saya rasakan boleh angguk-anggukan kepalanya. Kadangkala kita sebagai orang tua kita bisa merasa kita ini kayak orang tua apa orang tua yang gagal ya, apa orang tua yang tidak bisa mendidik anak dengan baik. Karena tidak peduli kita sudah ngomong, ya masih aja anak kita begitu. Tapi saya bersyukur saudaraku, saya punya orang tua yang mempercayai saya. Percaya bahwa ada kapasitas dan terus berjuang dalam hidup saya. Yang ketiga saudaraku, saya punya pasangan hidup yang percaya bahwa potensi di dalam diri saya bisa berkembang, bisa berbuah, bisa bertumbuh. Doa saya hari ini saudara, dalam semua aspek hidup saudara, potensi yang sudah dia tanamkan, berkembang, bertumbuh, berbuah, bermultiplikasi atas hidup saudara. Dalam semua aspek saudara. Apalagi aspek rohani Bu. Boleh, saudara datang ke gereja belum bisa berdoa boleh Pak, enggak apa-apa. Tapi kayaknya ya enggak 20 tahun sudah jadi orang Kristen disuruh doa makan aja enggak berani kan ya kebangetan toh ya Pak. Yang mengerti katakan amin. Boleh kita datang ke gereja enggak ngerti apa-apa, kita datang ke gereja dilayani. Boleh saudaraku, that's okay. Tapi ya masa sudah 10 tahun masih terus dilayani? Dari jauh aja saudara, senggol kiri kanan. Kayaknya giliran kita loh, harus mulai melayani juga.
Yang mengerti katakan amin. Masa sih dilayani terus, saudaraku? Boleh datang ke gereja hanya satu orang. It's okay. Tapi saya bersyukur saudara, di gereja kita punya satu moto ini. Everyone can be a leader. Yang mengerti katakan amin. Setiap dari saudara semua di tempat ini, engkau bisa jadi pemimpin. Awalnya boleh satu orang. Yes, enggak apa-apa. Tapi Alkitab mengatakan, satu jiwa diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Kalau itu saudara, aminmu yang paling keras. Keluarga Allah terkenal dengan semangat yang menyala-nyala. Aminnya yang paling keras, tepuk tangannya boleh yang paling meriah. Dimulai dari seisi keluarga. Keluar saudara, orang di sekelilingmu. Satu demi satu. Enggak boleh terus dilayani. Tapi mulai percaya, I can be a leader. Mulai jadi pemimpin. Gereja ini juga sama saudara. Gereja ini dimulai dengan satu kepercayaan saudara. Saya bersyukur kita itu punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa saudara. Jakarta ini saudara sudah pernah dengar ceritanya. Sudah pernah mati saudara. Hampir bisa dikatakan pada saat itu sudah pernah mati. Tapi karena kita punya leader-leader yang percaya, ada potensi. Sejak dari mula sudah ada potensinya. Itu sebabnya dengan satu keyakinan itu saudaraku. Boleh kecil, tapi yang kecil harus jadi besar. Komsalmu boleh kecil, tapi komsalmu akan jadi besar. Perusahaanmu boleh kecil sekarang. Tapi kalau kau menyadari, ada potensi di sana. Perusahaanmu akan jadi besar. Bahkan saya berkata saat ini, saudaraku, di luar sana kalau ada hamba-hamba Tuhan yang mendengar perkataan ini, saat ini gerejamu boleh kecil. Tapi kalau kau percaya ada potensi, gerejamu akan jadi besar. Ingat satu hal ini saudara, esensi dari perjanjian ini sejak dari awalnya saudaraku. Dia berkati engkau untuk berbuah lebat. Dia berkati engkau untuk berkuasa. Dia berkati engkau untuk menaklukkan setiap gunung-gunung permasalahan yang ada di dalam kehidupanmu. Dia berkati engkau untuk jadi pemenang. Amin yang paling keras Bapak Ibu. Amin yang lebih keras daripada itu. Amin yang paling keras, sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan karena dia investkan DNA itu, dia taruh, dia tahu, he knows. Itu sudah ada within you, saudara. Bapak itu paling senang kalau anaknya berbuah. Dia tuh disukakan, saudara. Ketika anaknya produktif. Coba kita buka ya, Matius pasalnya yang ke-25, maaf ayatnya yang ke-20 sampai ke-21. Boleh sama-sama dibaca? Yuk, Matius 25 ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa apa saudaraku? Laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21 sama-sama 23, maka kata tuannya itu kepadanya apa saudaraku? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Banyak orang membaca ayat ini salah fokusnya saudara. Saya ajak saudara untuk melihat terlebih dulu. Setiap kita, setiap orang tanpa terkecuali dipercayakan dengan talenta yang berbeda-beda. Bukan 5 talentanya, Bu. Jangan salah fokus. Kalau saudara fokusnya pada 5 talentanya, maka saudara akan menjadi iri dan saudara berkata, Pastor, kok talentaku cuma 1?
Enak ya. Orang-orang yang talentanya dikasih 5. Kok aku cuma 1? Kalau saudara fokusnya salah, maka kesimpulannya juga salah. Buat Tuhan nggak penting 5-nya. Tapi 5 jadi 10. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan di sini sudah. Fokusnya bukan 5-nya. Mau saudara 1 juga nggak masalah. Tapi yang jadi masalah, 1-nya dikubur. He expect progress, Pak. He expect growth. Dia mengharapkan ada pertumbuhan. Dia mengharapkan ada kemajuan. Saya perkatakan saat ini atas kehidupan saudara, anak-anak Tuhan di tempat ini, tidak ada yang stuck. Satu demi satu yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Growth, saudaraku, bukan masalah 1-nya, bukan 5-nya. Jangan fokus di sana, saudara. Tapi sadari, Dia Tuhan yang mengharapkan muncul buah, saudara. Dan ketika buah itu didapati dalam hidup saudara, dia disukakan. Sama seperti kita orang tua, saudara. Enggak jauh beda saya rasa. Dia enggak berlebihan, saudara. Saudara di tempat ini tadi banyak yang angkat tangan saudara sebagai orang tua. Saya ingin tanya, Pak. Saudara sekolahkan anak saudara. Saudara berjuang, kerja mati-matian. Memberi yang terbaik untuk anak saudara. Apa yang saudara rasakan kalau in the end saudara lihat anak saudara do nothing. Males-malesan. Saudara lihat anak saudara tidak menghasilkan apa-apa. Apa yang akan saudara rasakan? Pak, sedih loh. Sedih. Tuhan sama. Dia sama. Dia bahkan mengibaratkan, saudara, buka Yesaya pasalnya yang ke-5, ayatnya yang kedua. Dia mengibaratkan dirinya sebagai seorang petani, saudara. Dan ini yang dia katakan, ia mencangkulnya. Dia kerja, saudara. Dia mengupayakan, dia mengusahakan. Dia mencangkulnya, membuang batu-batunya. Dia singkirkan penghalang. Bukankah kadang sebagai orang tua kita juga sama, Bu? Dalam proses anak kita dampingi, kita cangkulkan, kita singkirkan penghalang dalam kehidupannya. Menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Berapa banyak yang masih ingat ibu-ibu di sini ketika pertama kali punya anak yang pertama? Anak sulungmu, saudara. Saya yakin saudara nggak akan pilih sembarang susu. Nggak pilih sembarang merek baju. Kalau bisa semua yang terbaik. Sebatas kemampuanmu, saudaraku, saudara akan pilih stroller yang terbaik. Saudara akan pilih segala sesuatunya yang terbaik. Ini yang Tuhan katakan, pokok anggur pilihan. Jadi jangan lupa loh, saudara, yang ditanam Tuhan atas hidupmu, itu bukan benih sembarangan, benih murahan, saudara. Sadari hari ini, yang Dia tanam atas hidupmu, pokok anggur pilihan. Bukan benih murahan, saudara. Dalam dirimu mengalir benih pilihan. Kita lanjutkan ya, saudara. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Artinya apa, saudara? Siang dan malam dia awasi. Siang dan malam dia tunggu. Menggali lubang tempat memeras anggur. Dia sudah berharap. Dia excited, dia sudah siapkan. Nanti kalau tumbuh anggurnya, pemerasannya sudah dia siapkan, saudara. Tapi apa yang terjadi? Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam. Saya tanya, Pak, kalau saudara petaninya, sedih nggak sih kira-kira? Sedih ya.
Tuhan sama, saudara. He invests everything. He is there. He give you bibit unggul pilihan dalam dirimu, saudaraku. Tapi ketika yang muncul adalah satu benih buah yang masam, saudara. Itu menyedihkan hati Tuhan. Kadang-kala yang jadi masalah, saudaraku, dari satu talenta. Bukan masalah satu talentanya, saudara. Ada banyak orang salah. Yang masalah dengan satu talenta, bukan karena satu talenta ini mencuri loh Pak. Ada ditulis dia mencuri? Enggak. Bukan masalah satu talenta ini bikin kesalahan loh Bu. Enggak. Yang masalah dari satu talenta ini Bu, bukan dia tidak melakukan. Bukan dia berbuat kesalahan. Tapi yang masalah dari satu talenta ini, saudaraku, dia tidak melakukan apa yang benar, yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu berbuah. Wow. Itu sebabnya buat kita orang Kristen, saudara, kerja bukan hanya sekedar cari uang. Yang mengerti katakan amin. No. Terlalu rendah, saudara. Buat kita orang Kristen, berbuah itu panggilan. Bekerja itu panggilan. Kalau kerja untuk cari uang, saudara, begitu saudara sudah dapat, you will stop. Itu sebabnya buat saudara di tempat ini, di dalam nama Yesus tidak ada pensiun. Katakan amin. Sampai masa tua kita tetap berbuah lebat. Sampai masa tua kita tetap menghasilkan. Pak Obaja itu pernah ngomong sederhana, saudara. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu di sini punya anak kuliah, dikuliahkan ke luar negeri, nggak ngerjain apa-apa. Saya tanya, saudara, sudah dikuliahkan, nggak ngerjain apa-apa, saudara suruh anak saudara apa? Apa? Pulang. Loh, saudaraku, saudara taruh di sini, nggak ngerjain apa-apa. Disuruh Tuhan apa? Saya tuh waktu dengar Pak Obaja ngomong gitu tuh saya madek, saudaraku. Kalau saudara ada di muka bumi adalah untuk berbuah dan buahmu lebat. Aminnya yang paling keras, tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita, saudaraku. Masalah dengan yang satu talenta, ini konsep yang tidak banyak dimengerti orang Kristen. Pastor kan yang penting saya nggak bikin dosa. Pastor yang penting kan saya hidup nggak aneh-aneh. Yang penting kan saya nggak menyakiti orang lain. No, salah. Salah. Bagus saudara nggak buat dosa, bagus saudara nggak nyakitin orang lain. Bagus saudara nggak aneh-aneh, tapi bukan itu poin utamanya. Poin utamanya, engkau diciptakan dengan investasi benih di dalam dirimu. Dan yang empunya benih, berharap benih itu berbuah. Hari ini saudaraku, sepanjang 1 bulan ini, firman Tuhan akan membawa saudara satu demi satu, menggali detailnya dari covenant of fruitfulness ini. Karena ada banyak orang Kristen gak menyadari ini, saudara. Ada banyak orang Kristen tidak mengetahui covenant perjanjian ini. Dan akhirnya hidupnya kandas, saudara. Berakhir sebagai failure. Bingung kenapa? Bingung firman Tuhan berkata kok berbeda dengan kenyataan. Sepanjang 1 bulan ini saya berdoa, saudara nanti akan bisa tangkap. Detail demi detail yang akan dibagikan mengenai covenant of fruitfulness ini. Tapi hari ini, saya akan ambil satu kunci utama dulu, saudara. Untuk saudara bisa berbuah, saudara mau, terserah, saudara mau pakai 1001 strategi, monggo. Saya orang Jawa, saudaraku. Monggo, silakan. Boleh. Tapi ada satu hal ini yang saudara nggak pernah boleh lupakan. Kalau kau mau berbuah lebat, engkau harus kepenuhan Roh Kudus. Yang mana aminnya yang paling keras?
Saudara nggak bisa di luar itu. Prove me wrong. Buktikan saya salah, saudara. Saudara nggak akan bisa berbuah lebat tanpa Roh Kudus. Sejak dari awal, saudaraku, debu dan tanah itu hanya akan jadi debu dan tanah kalau nafas hidup tidak dihembuskan. Ketika nafas hidup dihembuskan, dia bangkit. Yang tadinya debu tanah, yang tadinya sampah, yang tadinya nothing, dia bangkit. Single-handedly, saudaraku. Dia menamai seluruh binatang di muka bumi ini. Ngeri, saudara. Kepenuhan Roh Kudus, level kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu menentukan level kapasitasmu untuk berbuah lebat. Saya ulang ya, saudara. Level kapasitasmu kepenuhan Roh Kudus dalam dirimu ini menentukan levelmu untuk berbuah lebat. Tadinya debu tanah, nothing. Dihembuskan nafas. Apa itu dihembuskan nafas, saudara? Roh Kudus. Yang nothing dia bangkit. Setelah dia bangkit, dia berkarya. Dan karyanya bukan karya kecil-kecilan. Single-handedly, Adam menamai seluruh binatang, menguasai, menaklukkan Taman Eden. Masih ingat Petrus, saudara? Siapa yang gak kenal Petrus? Siapa yang gak tahu Petrus, cerita Petrus? Petrus terkenal dengan orang yang apa, saudaraku? Goyang. Hari ini dia bilang, Tuhan, aku nih, kalau sampai ada apa-apa sama Tuhan, aku maju paling depan. Apa yang terjadi, saudara? Yesus disalib. Kemana Petrus? Di mana Petrus? Hari itu di atas kayu salib yang ada di sana hanya satu murid Yesus, Yohanes. Dengan Maria ibu Yesus. Mana Petrus? Dia sangkal Yesus. Dia lari. Petrus yang sama, saudara. Saudara berkata, Pastor, tapi kan Petrus ini muridnya Yesus. Bertahun-tahun dia hidup, tidur, bangun, pergi, jalan, makan bersama Yesus. Renungkan kata-kata saya ini, saudara. Kau boleh 52 kali dalam 1 tahun ibadah setiap minggunya tanpa terkecuali. Boleh. Petrus bukan cuma 52 minggu dalam setahun. 365 hari. Every single hours dia mengikut Yesus. Tapi dia sangkal Yesus. Renungkan kata-kata saya ini. Tanpa Roh Kudus, kita bukan apa-apa. Gak bisa. Pada hari di mana angin itu berhembus di loteng Yerusalem, saudara. Seorang pengecut. Seorang yang goyah. Seorang yang plin-plan. Seorang yang bahkan sudah meninggalkan Yesus. Hari itu dia bangkit. Dari mulutnya, saudaraku. Keluar perkataan yang mempertobatkan 3.000 orang di waktu yang sama. Renungkan kata-kata saya ini, saudara. Saudara boleh punya semua strategi. Tapi izinkan saya katakan ini. Kepenuhan Roh Kudus adalah awal mula engkau dimampukan untuk berbuah lebat. Gak bisa enggak, saudara? Itu sebabnya hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat, saudara. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa saja yang terjadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus? Apa saja yang terjadi? Saya akan bagikan 5 poin, saudara. Waktu saya terbatas. Yang pertama, kita buka Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-26 ya, saudaraku. Roma 8 ayatnya yang ke-26, saya bacakan untuk saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Tahukah saudara, dalam kehidupan ini, saudaraku, yang namanya masalah. Kadang, saudara, itu kalau udah datang terus-menerus ya, saudara.
Berapa banyak sih yang ngerasain di masa pandemi ini, saudaraku? Berapa banyak dari saudara yang pernah mengatakan sama seperti saya ini? Apalagi Tuhan? Apalagi? Kadang saudara itu bisa dihantam badai terus menerus. Sampai di satu titik. Kita tuh jadi lemah. Izinkan saya, sore hari ini, saya mengatakan atas hidup saudara. Semangat yang sudah lemah. Visi yang sudah lemah. Impian yang sudah lemah, saudaraku. Roh yang sudah lemah, dibangkitkan kembali. You cannot do anything without him. Itu sebabnya tahun ini adalah tahun Roh Kudus, saudaraku. Tahun ini tahun Roh Kudus. Not by might, bukan kuat, bukan gagah. Tapi oleh Rohku, kata firman Tuhan. Yang pertama, ketika kau kepenuhan Roh Kudus. Coba rasakan berapa banyak dari saudara yang pernah sudah pagi-pagi, sebelum melakukan apapun, masuk hadirat Tuhan. Boleh? Kalau ada yang pernah, lambaikan tangan saudara. 1, 2, 3, 4, 5, banyak ya. Awalnya malas saudara. Pernah ngerasain nggak? Apalagi pandemi ini. Mau masuk, mau doa tuh kayak apa sih saudara? Kayak diseret gitu saudara, harus diseret gitu. Awalnya males. Tapi buktikan kata-kata saya saudara. Lakukan itu. Duduk di hadapan Tuhan. Kau sembah Tuhan. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi sampai kau masuk hadirat Tuhan. Apa yang terjadi Pak? Oh tiba-tiba. Nggak tahu dari mana saudara, kalau ditanya nggak tahu dari mana, itu bisa mengalir kekuatan. Hidup tuh beda Bu, beda. Itu nggak bisa disangkal. Saudara boleh, itu sebenarnya saya katakan, saudara boleh pakai strategi manapun untuk bangkit. Mari saya berikan satu strategi ini, duduk di bawah kaki Tuhan. Pastor, susah banget. Yang lain saudara bisa lakukan, kenapa yang satu ini nggak bisa? Saudara rela kerjakan yang lain, saudara rela bersusah payah, saudara rela cari ini dan itu. Kenapa yang ini enggak? Kepenuhan Roh Kudus mendatangkan kekuatan baru dalam hidupmu. Yang kedua saudara, yang kedua. Kepenuhan Roh Kudus membuat kita bisa melakukan perkara besar. Kita buka ya, Yesaya 11 ayat 2. Roh Tuhan ada padaku. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ketika roh Tuhan ada atas hidup seseorang, saudara, apa yang terjadi? Ketika roh Tuhan masuk atas kehidupan seseorang, roh hikmat. Pernah nggak saudara ketemu orang-orang di sekeliling saudara ngomong kayak gini, kok bisa ya? Kamu berpikirnya kok beda ya sama orang lain? Pernah nggak ada orang ngomong gitu saudara? Kok kamu lebih dewasa ya dari orang sebayamu? Tiba-tiba saudara, engkau diberi hikmat. Cara bicaramu beda. Bukan hanya hikmat, pengertian. Yang tadinya nggak tahu, pada saat engkau duduk diam di kaki Tuhan ya saudara. Ini saya berdoa, bukan hanya saudara mendengar, tapi saya berdoa, mulai malam hari ini, lakukan dalam hidupmu. Masuk doa. Nanti saudara akan menemukan, you just know what to do. Yang sudah gelap, tiba-tiba tahu aja. Tadinya saudara bingung. Gak dapat jawaban, tanya si A, si B, si C, gak dapat jawaban. Duduk di bawah kaki Tuhan. Nanti ketika saudara nyembah, saudara nangis, saudara masuk lebih dalam. Enggak perlu saudara berdoa tentang spesifik itu pun ya saudaraku. Tiba-tiba, you know it, you just know it gitu. Tiba-tiba muncul harapan, tiba-tiba muncul jalan terang. Tiba-tiba saudara tahu, yes, ada jalan keluar. Kepenuhan Roh Kudus bukan hanya membuat saudara penuh hikmat, penuh pengertian, tapi keperkasaan.
Kalau saudara sudah dapat, nanti next yang berikutnya muncul apa saudara? Saudara diberi keberanian untuk do the impossible. Pernah nggak ngalami itu saudara? Ada yang pernah ngalami? Orang lain nggak berani, saudara jalan. Itu kalau ditanya nalarnya di mana Pastor? Enggak nalar. Enggak nalar. Gereja kita berkali-kali dibawa Tuhan ngalami seperti itu sudah. Bahkan di tengah pandemi ini. Kalau ditanya nalarnya di mana? Ditanya dananya ada enggak? Enggak ada. Tapi roh keperkasaan, you just know it. Dan ketika saudara lakukan, boom, terobosan. Orang yang kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya akan melakukan perkara-perkara yang mustahil. Cerita dalam hidupmu gak akan pernah habis, saudara. Selalu ada kesaksian dalam hidup. Yang ketiga, saudara, orang yang kepenuhan Roh Kudus pasti ada buah roh yang dihasilkan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Perhatikan ini baik-baik saudara. Jabatan, posisi, tidak menentukan buah roh. Saudara nggak akan bisa bilang gini, tapi kan itu pendeta pastor. Cuma. Tapi kan dia pelayan Tuhan. Dia diaken. Dia majelis. Jangan lihat statusnya, jangan lihat jabatannya, jangan lihat posisinya. Tapi kalau dia kepenuhan Roh Kudus, pasti ada buah roh. Yang mengerti katakan amin. Orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus nggak bisa enggak saudara. Saudara mau bagaimanapun, seperti apapun saudara, pasti berubah. Contoh paling nyata, gembala sidang kita, Pastor Obaja. Saya tuh kalau dengar cerita Pastor Obaja, saya amazed. Kenapa? Beliau dari latar belakang yang mindernya itu bukan minder normal. Beliau pernah ceritakan, rambutnya rontok saudaraku di usia remajanya, malu karena rontoknya bukan hanya sekedar rontok, kalau rontok semua gundul masih bagus saudara. Itu rontoknya itu kayak dari pulau dan benua itu loh saudaraku. Maaf saudaraku, jadi kayak ada pitak kan, nggak keren gitu saudaraku. Dan pastor kenapa nggak dicukur sekalian? Dicukur nggak tumbuh lagi saudara. Gitu. Jadi dibiarkan dengan harapan masih bisa tumbuh. Tapi ya itu nggak keren, nggak kayak, maksudnya kalau sekalian aja gitu nggak apa-apa saudaraku. Tapi gimana sih saudara kayak pitak-pitak gitu kan jelek saudara. Di masa remajanya saudara, gembala sidang kita ini tumbuh dengan apa ya, mindernya itu parah. Beliau pernah bercerita sendiri saudaraku. Kalau ada tamu datang, itu dia tuh bisa sembunyi di belakang meja saudara. Tamu nggak cari beliau saudara, tapi begitu ada tamu dia tuh sembunyi di belakang meja, kadang sembunyi di bawah ranjang. Saking nggak bisa mengatasi rasa takut dan rasa malunya berhadapan dengan orang. Menurut saudara, orang macam begini, apa bisa jadi gembala sidang saudara? Nggak mungkin, nggak bisa. Beliau adalah seorang yang dia pernah ceritakan saudara. Pada saat diberi kesempatan oleh kelompok KKS-nya, saudara. Kalau sekarang kepala komsel gitu, KKS-nya, saudara. Untuk memimpin doa, saudara. Beliau memimpin doa, berhenti di tengah jalan dan nggak bisa lagi mengatakan apapun, saudara. Sampai rasa malu yang begitu rupa, akhirnya KKS-nya yang menyelesaikan doanya. Ada di sini yang pernah mengalami seperti itu. Jangankan berdiri di mimbar. Orang datang ke rumah aja dia sembunyi. Beliau menceritakan sendiri, bukan lulusan teologi, bukan orang yang secara pikiran manusia pandai dengan gelar sarjana, no. Tapi lihat saudara, ketika seorang Bapak Obaja muda ini, kepenuhan Roh Kudus, bukankah bagi Allah tidak ada yang mustahil? Benih unggulan yang ada di dalam diri Pak Obaja yang tidak dilihat siapapun saat itu. Orang pandang Pak Obaja nggak punya masa depan, saudaraku. Benih itu ketika berjumpa dengan Roh Kudus, dia mekar, saudaraku. Menjadi salah satu gembala sidang yang hari ini, saudaraku, berdampak begitu luar biasa. Saya lahir dari pelayanan beliau, saudara.
apa yang dikerjakan beliau. Manusia tidak pernah bisa pikirkan. Kalau tahu orang-orang yang kenal Pak Obaja muda, saudaraku, selalu mengatakan satu hal ini. Kok bisa? Doa saya atas hidupmu. Orang yang mengenal engkau di masa lalumu. Mereka berkata, kok bisa ya? Kok bisa ya? Orang seperti kamu kok bisa ya? Itu doa saya dari hidupmu. Engkau menjadi tanda mempermuliakan nama Tuhan. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah buat dia. Jadi atas hidupmu, saudaraku. Yang keempat, saudara. Orang yang kepenuhan dengan Roh Kudus nggak bisa enggak, pasti mengerjakan mujizat, saudara. Mujizat jangan dikejar ya, Pak. Nggak perlu. Mujizat itu efek samping. Yang mengerti katakan amin. Itu makanan sehari-harinya anak Tuhan, saudara. Ngapain dikejar? Kau berjalan benar di hadapan Tuhan. Engkau nempel dengan pokok anggur. Itu terjadi dengan sendirinya. Kita buka Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 38. Tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia. Garis bawahi, saudara. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Ini berlaku buat Yesus, loh, saudara. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Yesus yang sama, saudara. Jadi ini bukan hanya berlaku buat kita, Yesus aja, saudara. Saya nggak sedang berbicara nabi ya. Yesus, Tuhan kita sendiri. Sampai dia kepenuhan Roh Kudus, Bu, baru something happen. Jadi renungkan ini, saudara. Saya nggak berbicara tentang nabi besar. The very own Jesus, gitu. Kalau Yesus saja butuh Roh Kudus, siapa kita sih, saudara? Ibaratnya itu kayak listrik itu loh, saudara. Saudara nggak bisa lihat. Tapi ketika listrik itu mengalir, saudara, ruangan yang tadinya panas jadi dingin. Karena AC nyala. Ruangan yang tadinya gelap jadi terang. Sama, kita orang Kristen juga sama. Sama-sama doa profetik. Bukan doa profetiknya, jangan salah, saudara. Tapi doa profetik yang disertai kepenuhan Roh Kudus. Boom, tiba-tiba satu demi satu terjadi. Itu sebabnya kenapa, saudara? Pada saat kita dulu benar-benar pondok Daud dibangun, itu begitu banyak orang mengalami mujizat. Sebagian orang salah pikir, Bu. Dikultuskanlah pondok Daudnya. Bukan. Loh, nah, Pastor, terus kenapa kok di pondok Daud bisa terjadi banyak mujizat? Simple. Di rumahnya disuruh doa nggak mau. Nggak bisa. 5 menit aja udah. Nggak pernah bisa. Sampai di gereja orang banyak. 2 jam nggak berasa. Yang tadinya nggak ada aliran. Sekarang tiap hari ikut. Tiap minggu ikut. Listriknya ngalir. Tadinya doanya nggak ada kuasa. Sekarang listriknya ngalir. Apa yang dikatakannya jadi. Apa yang didoakan jadi. Yang masalah dari pandemi ini, Pak. Banyak anak Tuhan itu down loh kehidupan rohaninya. Saudara boleh bilang ya, Pastor, tapi kan saya ibadah online. Berapa banyak di sini yang merasakan yang saya rasakan? Beda. Beda. Nggak bisa, beda. Ya kalau kondisi kepepet ya gimana lagi? It's okay. Gitu. Tapi distraction-nya itu loh, Pak, banyak sekali. Ibu-ibu, berapa banyak tuh yang di rumah mikir jemurannya, mikir anaknya, goreng tempenya. Apa, saudaraku, lagi mana? Tengah ibadah makan. Gimana bisa ininya? Nggak bisa. Beda, akhirnya bedanya itu bukan masalah ibadah online-nya. Bedanya itu distraction-nya. Kalau di sini coba, saudara mau berdiri, terus kakinya diangkat sambil makan, apa nggak sungkan? Sama kiri kanan, kan? Akhirnya pendeta khotbah, saudara tidur, apa nggak sungkan? Kan? Nah, tapi kalau di rumah, sampai besok aja itu masih nyala, saudara ketiduran juga bisa, saudaraku. Hari ini sadari ini, saudara, listrik itu harus nyala. Kalau nggak ada kepenuhan Roh Kudus, hidupmu tidak
tidak berdaya. Hidupmu tidak ada kuasa. Yang terakhir, yang kelima, ketika Roh Kudus turun ke atasmu, saudara, nggak bisa tidak. Engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem. Yerusalem itu apa? Keluargamu. Saya ini hasil dari Yerusalem, saudara. Papi mami saya setelah bertobat, nggak habis-habisnya, giniin saya terus, saudara. Nita ke gereja, Nita ke gereja, Nita ke gereja. Ih, sampai saya marah, saudara. Awal mulanya saya digituin papi mami saya. Itu pintu saya jembleng, saudara. Apa dijembleng? Jawabannya keluar, saudara. Oh, saya ini pintu, saudara. Saya marah, saya bilang, papi mami fanatik, saya bilang. Saya dari agama lain, saudara, tadinya. Papi mami fanatik. Kenapa? Kenapa saya harus ikut ke gerejanya papi mami? Tapi papi mami saya tidak pernah berhenti, saudara. Dan saya melihat ada perubahan hidup papi mami saya, buah roh tadi. Papi saya yang tadinya selalu saja, saudaraku, khawatir dan takut pulang gereja bisa nyanyi. Tengah situasi benar-benar mencekam, saudaraku, papi saya bukan ketakutan, nyanyi. Saya lihat, saya dimenangkan dari Yerusalem saya. Tapi setelah itu bukan hanya Yerusalem, Yudeanya, Samarianya, sampai ke ujung bumi. Boleh bangkit berdiri jemaat Tuhan? Yuk sama-sama, yuk saudaraku. Katakan saudaraku. Berhembuslah, oh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Berapa banyak dari saudara yang saudara alami apa yang saya katakan ini, dan saudara sejak dari hari ini saudara mulai mau mengatakan, aku terima pastor, di dalam diriku ada DNA seorang champion. Yes. Dalam diriku ada kapasitas dan potensi. Sejak dari awal aku diciptakan untuk berbuah dan buahku lebat. Tidak ada kata gagal. Dalam kehidupan saudara, ketika kau menyadari hal itu, kau mengerjakannya, kau ambil bagianmu, percayai. Pasti ada pertumbuhan, pasti ada perkembangan. Amin. Pasti ada multiplikasi terjadi. Amin. Kau boleh bukan siapa-siapa, kau boleh tidak punya kemampuan, kau boleh pas-pasan skillmu. Tapi kalau hari ini kau menyadari bahwa yang diinvestasikan Tuhan atas hidupmu adalah pokok anggur pilihan. Tangkap itu saudara dan mulai aplikasikan dalam keuanganmu, pekerjaanmu, keluargamu, apa yang kau kerjakan, pelayananmu. Kuncinya yang pertama saudara, jangan lupakan, jangan cari yang lain. Kau boleh punya semua strategi tanpa Roh Kudus. Kita ini bukan siapa-siapa. Yes. Itu sebabnya yang utama, yang pertama katakan berhembus. Hembusi kami Tuhan. Hembusi kami Tuhan. Hembusi dengan Roh-Mu Tuhan. Kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu. Berhembuslah, satu demi satu Tuhan, bangkitkan kembali. Satu demi satu Tuhan, kerjakan karya-Mu. Oh Yesus Allah, berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasa-Mu atas kami, berhembuslah, penuhi hati.
Amin. Amin Ingat Yesus. ini saudaraku, engkau menerima berkat Bapa. Ya Yesus Tuhan. From the very beginning dunia ini diciptakan. Berkat untuk engkau berkembang. Amin. Berkuasa. Amin. Menaklukkan masalah-masalah. Ya dalam nama Yesus. Oh bahkan bermultiplikasi. Ya Tuhan. Diberkati keluargamu. Yes. Amin. Diberkati tangan ini apa yang dikerjakannya. Yes. Usahakannya, bisnismu, pekerjaan, karirmu, studimu. Dibuatnya berhasil. Amin. Atas hidupmu saudaraku anugerah panjang. Ya Tuhan. Sehat sesehat-sehatnya. Amin. Diberkati pelayananmu, bahkan diberkati kesaksianmu. Amin. Pulang saudaraku dengan membawa damai sejahtera. Oh joy, sukacita. Yes, haleluya. Cinta kasih Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Persekutuan dengan rohnya sekarang sampai selama-lamanya. Yes. Engkau yang diurapi katakan bersama dengan saya. Amin.